Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Dila Saizana dan Denny Aprilianto akan menjelaskan terkait bab pada mata kuliah audit forensik, yaitu inventory and other non-cash asset. Nah, di sini menurut overview non-cash misappropriation data from report to the nation 2020, itu penyalahgunaan aset non-tunai hanya sedikit dibanding dengan tunai, yaitu sebesar 16% saja. Sedangkan penyalahgunaan aset dengan tunai sebesar 17%. Nah, sejauh ini aset fisik termasuk inventaris dan peralatan adalah aset bukan kas yang paling sering disalahgunakan dalam survei. Meskipun sekuritas adalah aset yang paling tidak mungkin untuk disalahgunakan, yaitu 6% dari kasus. Nah, kerugian rata-rata dalam kasus yang melibatkan pencurian sekuritas secara signifikan lebih tinggi daripada kategori lainnya, yaitu $254.000. Nah, di sini pada dasarnya itu ada dua cara seseorang untuk menyalahgunakan aset. Yang pertama itu benar-benar disalahgunakan atau dipinjam istilahnya. Yang kedua yaitu dicuri. Di sini untuk aset yang disalahgunakan tetapi tidak dicuri, itu contohnya seperti penggunaan kendaraan atau komputer atau mesin untuk kepentingan pribadi atau bahkan untuk bisnis sampingan karyawan. Jadi di sini tuh kecurangan itu biasanya dimulai dari sesuatu hal yang kecil, nanti akan lama-lama itu akan berkembang jadi kejahatan yang besar, dan nantinya pasti akan menimbulkan kerugian perusahaan yang lebih besar juga. Nah, di sini biaya penyalahgunaan inventaris itu sebenarnya sulit dihitung karena banyak orang itu melihat jenis skema ini itu sebagai meminjam saja, bukan sebagai kejahatan. Jadi biaya yang harus ditanggung perusahaan dari skema macam ini tuh seringkali tidak material. Tapi sebenarnya kalau dilihat lebih dalam itu justru juga akan menyebabkan perusahaan tersebut mengeluarkan biaya yang lebih besar dengan adanya skema macam ini. Seperti contohnya ketika seorang karyawan menggunakan peralatan perusahaan untuk menjalankan bisnis sampingannya selama jam kerja, atau dia melakukan misal mempunyai all shop dan dia melakukan transaksi all shopnya tersebut atau mengurusi all shopnya tersebut pada saat jam kerja, itu juga akan mengurangi produktivitas dari si karyawan tersebut, sehingga karyawan tersebut tidak menyelesaikan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Nah, ketika perusahaan mengira bahwa karyawan tersebut ini mungkin kelebihan pekerjaannya, sehingga karyawan tersebut dapat mengajukan lembur, padahal dia lembur karena pada saat jam kerjanya dia melakukan bisnis sampingnya tadi, sehingga perusahaan mengira bahwa dia memang pekerjaannya itu over, sehingga perusahaan mengeluarkan biaya untuk lemburnya, atau bahkan perusahaan bisa merekrut karyawan baru karena berpikir bahwa karyawan tersebut itu sudah over pekerjaannya. Itu justru akan membuat perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Nah, penggunaan peralatan yang tidak sah itu juga dapat menyebabkan keausan tambahan dan menyebabkan peralatan lebih cepat rusak daripada dalam kondisi bisnis yang normal. Selain itu, ketika karyawan meminjam properti perusahaan, itu juga tidak ada jaminan bahwa properti tersebut akan dikembalikan.
Lalu selanjutnya yaitu theft of inventory and other asset. Di sini kerugian akibat pencurian aset perusahaan itu bisa mencapai jutaan dolar, dan cara yang digunakan untuk mencuri properti perusahaan itu dimulai dari pencurian yang sederhana dan kemudian akan menjadi skema yang lebih rumit yang melibatkan pemalsuan dokumen dan juga buku besar perusahaan. Nah, metode untuk mencuri inventaris dan aset lain yang paling sering itu yang pertama skema larceny. Di sini ditunjukkan bahwa skema ini menunjukkan bahwa karyawan hanya mengambil inventaris dari lokasi perusahaan tanpa berusaha menyembunyikan dalam pembukuan catatan. Nah, di skema lain itu kan karyawan dapat membuat dokumen palsu untuk membenarkan fraudnya tersebut. Nah, di skema kali ini itu justru pelakunya itu mencuri secara belak-belakan, bahkan dia bisa mencuri di depan karyawan lainnya. Nah, kebanyakan skema pencurian non-cash ini tidak terlalu rumit. Biasanya mereka dilakukan oleh karyawan seperti personel gudang, juru tulis inventaris, atau juru tulis pengiriman yang memiliki akses di inventaris dan aset lainnya. Dan di sini salah satu bentuk larceny non-cash itu set aside scheme. Jadi di sini seorang karyawan itu yang bertanggung jawab untuk memuat barang dagangannya untuk dikirim ke pelanggan itu menahan beberapa barang dagangannya dan menyimpannya dengan maksud untuk disalahgunakan nanti, sehingga jika ketahuan nantinya itu terlihat karyawan itu lalai, bukan dilakukan secara sengaja. Nah, di beberapa kasus dalam survei itu karyawan mengambil inventory itu secara terbuka selama jam kerja. Jadi dia itu mengambilnya secara gamblang di karyawan lainnya, di rekan kerja lainnya. Jadi temannya itu nanti akan berasumsi bahwa tidak akan curiga gitu. Jadi seperti biasa saja, tidak terlihat bahwa pelaku tersebut sebenarnya sedang melakukan kecurangan gitu. Jadi di sini tuh pada skema ini itu karyawan yang mencuri inventaris itu seringkali sangat dipercaya dalam organisasi mereka. Jadi praktik ini itu mengandung risiko yang melekat dan berpotensi adanya rasa malu, karena ketika pelaku tersebut tertangkap basah di depan temannya atau dengan dia membawa barang curiannya di depan orang lain, itu akan membuat pelaku tersebut mendapatkan rasa malu yang berlebih. Nah, di sini juga ada fake sales. Jadi pelaku itu melakukan penjualan palsu. Jadi penjualan palsu terjadi ketika kaki tangan dari karyawan penipu itu membeli barang dagangannya, tetapi karyawan tersebut tidak mencatat penjualan. Jadi bagi orang biasa itu transaksi tersebut itu tampak penjualan normal, dan karyawan mengantongi barang dagangannya dan dapat bertindak seolah-olah transaksi sedang dimasukkan ke dalam register, tetapi pada kenyataannya penjualan tersebut tidak dicatat. Jadi biasanya pelaku ini tuh mengikuti penjualan palsu dengan imbalan hadiah dari komplotannya atau teman-temannya, meskipun dalam kasus lain keduanya mungkin bisa membagi barang dagangannya yang dicuri.
Lalu selanjutnya ada skema permintaan dan transfer aset. Di sini penipu itu menggunakan dokumen internal untuk mendapat akses ke barang dagangan yang mungkin tidak dapat mereka tangani tanpa menimbulkan kecurangan. Di sini dokumen transfer itu tidak memperhitungkan barang dagangannya yang hilang seperti yang dilakukan penjualan palsu, tetapi memungkinkan penipu untuk memindahkan aset dari satu lokasi ke lokasi lain. Di sini dalam beberapa kasus itu penipu itu akan melebih-lebihkan jumlah persediaan atau peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dan mencuri kelebihannya. Dan dalam kasus yang lebih ekstrem itu penipu mungkin akan sepenuhnya mengarang proyek yang memerlukan penggunaan aset tertentu yang ingin mereka curi. Dan karyawan di sini tuh yang pelakunya itu juga dapat memasukkan formulir pengalihan properti agar mereka bisa menghapus inventaris atau aset lain dari gedung atau ruang penyimpanan. Nah, dalam banyak kasus itu penipu sederhana itu mengandalkan komunikasi yang buruk antara berbagai departemen di perusahaan dan harapannya itu tidak ada yang akan menemukan kejahatan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu skema pembelian dan penerimaan. Nah, di sini terdapat perbedaan antara skema pembelian yang diklasifikasikan sebagai tagihan palsu dan skema yang diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan non-cash. Nah, jika karyawan menyebabkan perusahaan mereka membeli barang dagangan yang tidak dibutuhkan perusahaan, itu disebut skema penagihan yang salah. Kerugian bagi perusahaan itu datang dari pembayaran aset yang tidak berguna. Nah, inti dari penipuan dalam kasus ini itu adalah pembelian inventory yang tidak dibutuhkan. Nah, jika aset dibeli dengan sengaja oleh perusahaan tetapi disalahgunakan oleh penipu, ini akan diklasifikasikan sebagai skema pencurian inventaris. Skema ini itu biasanya pelaku itu memasukkan pengiriman barang masuk. Lalu selanjutnya ada skema pengiriman inventaris dan aset lainnya yang salah. Di sini untuk menyembunyikan pencurian inventaris dan aset lainnya, itu pelaku terkadang membuat dokumen pengiriman palsu dan dokumen penjualan palsu untuk membuatnya tampak bahwa inventaris yang hilang itu sebenarnya tidak dicuri, tetapi malah dijual. Nah, salah satu manfaat menggunakan dokumen pengiriman palsu untuk penyalahgunaan inventaris atau aset adalah produk tersebut dapat dikeluarkan dari gudang atau dikeluarkan oleh gudang oleh orang lain selain pelaku tersebut. Nah, untuk menyembunyikan kecurangan ini, itu pelaku juga dapat membuat penjualan palsu sehingga tampak bahwa inventaris yang hilang itu telah dikirimkan ke pelanggan seperti yang poin pertama tadi. Selanjutnya adalah konselmen. Jadi para fraud ini deteksi awalnya itu dari penyusutan, karena penyusutan itu menjadi salah satu tanda bahaya yang menandakan potensi penipuan. Jadi deteksi dari fraud ini bisa dilihat dari penyusutannya. Jadi para pelaku itu akan melakukan penyembunyian dari bukti penyusutan itu agar tindakannya itu tidak terdeteksi. Jadi untuk langkah deteksinya itu di dalam buku itu ada dua, yaitu pertama adalah persediaan perpetual. Jadi menghitung
berjalannya yang mencatat berapa banyak yang harus dimiliki. Jadi melakukan pencatatan di waktu itu, jadi sisanya dari persediaannya. Lalu perusahaan harus menghitung fisik aset yang ada secara berkala. Ini sangat bisa mendeteksi fraud, namun biasanya nggak per hari, jadi per bulan gitu. Jadi deteksinya nggak secara langsung. Jadi penyembunyiannya itu biasanya ada 4, yaitu penutupan dari. Jadi yang pertama itu si penipu itu mengubah catatan persediaan perpetual agar sesuai dengan jumlah persediaan fisik. Jadi dia itu selain juga mencuri, dia juga melakukan perubahan catatan persediaan. Lalu yang kedua itu ini tetap mengenai jurnal, jadi memasukkan debit ke piutang dan kredit yang sesuai dengan akun penjualan agar tampak bahwa barang yang hilang telah dijual. Jadi si pelaku itu berupaya menutupi bahwa barang yang ia curi itu seolah-olah itu barangnya dijual. Lalu selanjutnya itu yang itu melakukan penghapusan inventaris atau aset yang dicuri itu. Lalu yang terakhir itu adalah physical padding, yaitu pemalsuan dari stok. Jadi bisa saja para penipu itu mencuri isi dari sebuah kardus, tapi kardusnya itu tetap ada. Jadi seolah-olah itu barang itu ada, namun isinya tidak ada. Untuk deteksinya ini, jadi yang pertama adalah statistik sampling, yaitu dengan menggunakan pengambilan sampel statistik untuk mendeteksi fraud atau penipuan dengan menggunakan atribut pada porsi yang lebih kecil atau sampelnya saja. Jadi misalnya pengujian dengan memilih sampel daftar permintaan pembelian yang secara valid secara statistik untuk menentukan bahwa semua daftar permintaan dalam sampel yang dipilih itu yang sesuai dan yang benar. Yaitu item-itemnya itu ada receiving report, perpetual inventory record, raw material requisition, shipping document, dan job cost sheet. Lalu selanjutnya adalah physical inventory count, yaitu perhitungan fisik inventaris itu dapat menimbulkan deteksi penjualan inventaris. Namun penjelasan lainnya itu memenuhi kekurangan persediaan, yaitu penyusutan. Jadi analisis historis persediaan bisa dilakukan dalam pendeteksian. Yang ketiga adalah analytical review, yaitu menggunakan tinjauan analitis. Jadi para fraud inventaris ini dapat dideteksi berdasarkan tren tertentu dari laporan-laporan sebelumnya itu kan dapat dibandingkan. Yang terakhir itu adalah computer generate trend analysis. Ya, ini komputer itu digunakan untuk jadi dapat menggambarkan kebutuhannya. Jadi contohnya itu dalam operasi penebangan kayu, komputer itu dapat diprogram untuk mendaftar semua pembelian tiang yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah prevention. Jadi ini tuh 4 langkah dasar dalam membantu pencegahan penipuan atau fraud dalam inventaris. Yang pertama adalah proper documentation, terus segregation of data, jadi itu seperti approval gitu, terus independent checks dan physical safeguard. Jadi proper documentation itu kontrol terhadap requisition, receiving report, perpetual record, lalu raw material requisition, shipping document, dan job sheet. Lalu untuk
Segregation of duties ini jadi dalam melakukan pekerjaannya itu karyawan itu harus dibeda-bedakan dalam menangani pekerjaannya, jadi tidak ada karyawan yang tumpang tindih dalam pekerjaannya. Misal kalau dalam pencatatan itu jangan dilakukan pada bagian yang menjaganya, jadi harusnya pihak lain atau pihak independen. Lalu untuk independent check ini, jadi perusahaan itu dapat melakukan meng-hire seorang independen dalam melakukan penilaian, baik itu dalam fungsi pembelian atau pergudangan. Jadi penghitungannya itu juga dilakukan secara independen. Lalu untuk physical safeguard ini jadi barang dari perusahaannya itu harus dijaga dan aksesnya itu juga harus terbatas, jadi tidak sembarang orang itu bisa mengaksesnya dan dibutuhkan otorisasi. Kasus dalam bab ini yang kami angkat itu kasus pencurian persediaan yang berasal dari berita di dunia Tempo. Nah, pelaku pencurian itu bernama Awyung Seh-en selaku karyawan dari perusahaan. Tempat melakukan fraud di perusahaan yang bernama High Fresh Industries di Singapura, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian ayam segar dan beku. Jenis fraud yang dilakukan yaitu pencurian persediaan dengan skema larceny, karena pelaku mencuri persediaan tanpa menyembunyikannya dalam pencatatan atau pembukuan. Motif dari fraudnya atau pencuriannya yaitu si Awyung Seh-en itu melakukan pencurian persediaan dan menjualnya kembali karena hasil penjualannya nanti itu untuk melunasi hutang judinya. Jadi dia melakukan judi dan mempunyai hutang yang harus dibayarnya. Lalu juga dia juga mempunyai pinjaman yang ia peroleh dari pemberi pinjaman tanpa izin atau lintah darat, sehingga hasil penjualannya untuk membayar utang-utangnya tadi. Lalu rasionalisasi mengapa ia melakukan fraud, yaitu karena di sini Awyung Seh-en itu merasa sudah bekerja keras di perusahaan High Fresh Industry. Dia bekerja selama kurang lebih 7 tahun dan dia merasa sudah sepantasnya ia mendapatkan imbalan yang setimpal akan apa yang telah ia berikan kepada perusahaan tersebut. Karena di sini dia juga melakukan pekerjaan dengan rangkap jabatan. Jadi dia yang membeli, dia yang melakukan penjualan, juga pengiriman kepada pelanggan. Kerugian pada kasus ini yaitu totalnya sekitar 30.000 dolar Singapura atau setara dengan 295 juta rupiah. Cara melakukan fraudnya, jadi di sini Awyung itu menjual persediaan ayam dengan karton berisi 10 potong ayam kepada pihak ketiga. Dia lakukan selama 3 kali seminggu, yaitu antara 1 September 2019 dan 8 November 2019. Nah, pada bulan September itu 2.337 ekor ayam itu hilang. Perusahaan kemudian menemukan bahwa seharusnya ada 2.501 ekor ayam berdasarkan pesanan yang dilakukan oleh pelanggan, tetapi hanya ada 164 ekor ayam dalam persediaan. Lalu bulan berikutnya itu ada lagi kekurangan 4.268 ayam dan sejumlah 12.200 dolar Singapura itu hilang.
Jadi selama 18 hari pertama bulan November itu si Aoyong itu mencuri 3.971 ayam dan 5 kardus sayap ayam. Jadi kalau dikolektifkan itu sekitar 224,7 dolar Singapura yang hilang. Cara menemukan fraudnya, jadi di sini tuh perusahaan mengetahui pencurian setelah adanya 2 karyawan High Fresh lainnya itu melihat adanya selisih banyak dalam angka stok untuk bulan September, Oktober, dan November pada tahun 2019 yang dilaporkan kepada direktur perusahaan bernama Ang Lai Hong berumur 60 tahun yang kemudian dia membuat laporan polisi pada tanggal 7 Januari 2020 setelah Aoyong itu mengaku telah mencuri ayam dan menjualnya ke pihak ketiga tanpa persetujuan darinya. Lalu polisi menangkap Aoyong pada hari yang sama dan hasil investigasi mengungkapkan bahwa pekerjaan Aoyong yang bertugas membeli, menjual, dan mengirimkan ayam kepada pelanggan itu telah menjual ayam curiannya dengan total sekitar 50.000 dolar Singapura hingga 60.000 dolar Singapura yang setara dengan 492 hingga 590 juta rupiah, dan dia mendapatkan hukuman dengan ancaman penjara 7 tahun dan adanya denda. Pesan moral dari kasus ini yaitu sebenarnya itu melakukan kecurangan itu hanya akan membuat hidup kita itu menjadi tidak tenang dan selalu dihantui dengan rasa takut, karena sebenarnya itu sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai itu pasti juga pada akhirnya akan tercium juga baunya, dan pada akhirnya kita hanya akan menikmati apa yang telah kita tanam, yaitu mendekam di jeruji besi. Jadi salah satu cara untuk menghindari kecurangan itu sebenarnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.